Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aloysius Renaldus Late, peserta BIMTEK Kepala Laboratorium UPI gelombang 45 dengan nomor peserta 45006 kelas A. Di sini saya akan melaporkan tugas materi manajemen laboratorium komputer dengan instruktur Bapak Dr. Jajang Kusnendar MT. Di sini saya akan memaparkan aplikasi manajemen laboratorium. Di sini aplikasi yang digunakan yaitu Peon. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi tersebut, yaitu aplikasi manajemen laboratorium komputer dengan aplikasi yang memiliki kemampuan atau fitur untuk mengelola komputer-komputer, di mana komputer sebagai pengelola disebut sebagai komputer server, akan melakukan monitoring terhadap komputer-komputer yang akan dikelola secara jarak jauh atau istilahnya di remote. Komputer-komputer yang dimonitoring itu selanjutnya disebut sebagai komputer klien. Kemampuan melakukan monitoring ini dengan syarat bahwa komputer-komputer tersebut saling terhubung satu sama lain dalam satu jaringan komputer, baik melalui kabel ataupun nirkabel. Nah, di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan bagaimana kita dapat menggunakan aplikasi Feon tersebut. Nah, sebelum aplikasi ini digunakan, yaitu kita akan mendownload aplikasi tersebut di web Feon. Nah, sebelum mendownload, langkah pertamanya harus kita ketahui, yaitu kita harus mengetahui spesifikasi dari komputernya. Misalnya di sini device name, kemudian sistem tipe, dan berikutnya edisi Windows-nya. Nah, terdapat di gambar yaitu device name-nya JK Dell, kemudian sistem tipenya 64 bit dan edisi Windows-nya yaitu Windows 11. Nah, setelah kita mengetahui spesifikasi dari komputer klien maupun komputer master atau server, nah langkah selanjutnya kita akan mendownload sesuai dengan spesifikasi yang sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, setelah di-download, di sini ada 5 tahap dalam melakukan monitoring menggunakan Feon untuk aplikasi Feon tersebut. Yang pertama, install Feon di komputer master, kemudian konfigurasi komputer master, selanjutnya install Feon di komputer klien, kemudian konfigurasi komputer klien, dan yang berikutnya monitoring atau controlling. Nah, di sini dalam melakukan instalasi aplikasi Feon di komputer master maupun komputer klien, yang perlu kita perhatikan yaitu ketika pada langkah menentukan select component untuk master atau pemantau, semua pilihan di sini kita centang. Kemudian untuk komputer klien, di pilihan Feon master itu kita hilangkan centangnya, kemudian kita melakukan instalasi seperti biasa. Nah, setelah kita melakukan instalasi pada kedua perangkat tersebut, langkah berikutnya yaitu kita akan melakukan konfigurasi master. Di sini sudah ditampilkan bagaimana caranya, tapi di sini saya akan memperagakan atau menjelaskan secara detail apa yang sudah saya lakukan. Nah, kita masuk di konfigurasi master. Untuk konfigurasi master, pada konfigurasi umum, di sini karena saya menggunakan bahasa Indonesia, hal pertama yang kita perlu lakukan, kita menentukan pilihan di sini autentikatornya, kita pilih key file. Nah, kemudian setelah kita memilih key file, kita lanjut ke kuncinya yang berlambang atau bergambar kunci, kita klik. Di sini kita membuat pasangan kunci. Nah, sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya sudah membuat yaitu aplikasi dengan nama saya sendiri. Nah, setelah seperti itu kita akan mengekspor kunci tersebut ke komputer klien. Nah, yang perlu kita ekspor yaitu yang ada tulisan public.
Nah, kita bisa mengekspornya dan menyimpannya di flash disk atau bisa kirim langsung ke komputer klien. Nah, setelah kita pindahkan ke atau kita ekspor, kita kirim ke flash disk atau WA dan lain sebagainya, kita lanjutkan pada langkah konfigurasi berikutnya, yaitu kita menentukan lokasi komputernya. Di sini yang pertama kita tambahkan lokasi dengan nama yang sesuai yang diinginkan. Di sini karena saya menulisnya dengan labo dengan nama saya sendiri, Aloysius. Nah, ini akan menjadi patokan untuk kita ingat supaya kita bisa memasukkannya di komputer klien. Di sini saya memasukkan komputernya, yaitu 2 komputer klien. Nah, yang perlu diingat, nama yang sudah kita lihat di spesifikasi komputer tadi, kita masukkan di sini, masukkan di nama dan alamat hostnya. Setelah melakukan ini semua, kita klik di apply atau diterapkan. Nah, setelah menerapkan, nah untuk langkah selanjutnya kita ke konfigurasi untuk komputer klien. Di sini saya langsung menggunakan monitoring Xeon tersebut. Nah, di sini saya akan mengontrolnya langsung. Nah, ini merupakan gambaran dari konfigurasi yang ada di komputer klien yang sudah saya masukkan. Nah, yang pertama, karena komputer klien saya menggunakan bahasa Inggris, tulisannya general. Nah, sama seperti komputer master, kita masuk pilihan di key filenya, sama kita pilih key file. Selanjutnya, untuk yang lainnya tidak perlu dirubah. Selanjutnya kita masuk ke kunci, gambar kunci atau authentication case. Kita masukkan file yang sudah kita ekspor ke flash tadi dengan cara memilih import key. Kita cari filenya yang ada di flash disk, kemudian kita masukkan di sini, di pilihan ini. Setelah dimasukkan, langkah selanjutnya kita memilih lokasi atau komputer, lokasi dan komputer, location atau dan komputer. Nah, di sini perlu diingat, di master tadi saya menuliskan komputer tersebut yaitu Labo Aloysius. Di komputer master saya menulisnya sebagai Labo Aloysius. Nah, kita harus memasukkan dengan nama yang sama seperti di komputer master. Nah, setelah memasukkan nama yang sama, yang di sini dikosongkan saja. Setelah itu, kita jalankan atau kita bisa klik di tombol apply. Nah, setelah diklik di tombol apply, nah, setelah diklik di tombol apply, di sini saya akan memperagakan ulang. Nah, kita akan mencari aplikasi atau software Xeon Master-nya. Bisa mencari di depan seperti ini, ataupun kita bisa mencari di logo Windows, kita mencari dengan tulisan Xeon. Nah, kita pilih yang Xeon Master yang gambar mata, jangan yang konfigurasi. Nah, setelah kita pilih, tampilannya akan seperti ini, seperti yang sudah saya peragakan sebelumnya. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya, saya akan memperagakan bagaimana cara kita mengontrol atau memonitoring komputer-komputer klien. Di sini saya memiliki 2 komputer. Yang pertama, kita akan memperagakan eh, remote view dulu. Remote view, saya akan memperagakan remote view untuk komputer yang ini. Nah, saya akan meremote. Nah, ini merupakan komputer klien saya. Nah, di sini saya akan meremote view-nya. Saya bisa memilih aplikasi atau apa saja yang ingin saya pantau. Misalnya di sini saya akan memantau file apa saja.
Nah, kemudian selanjutnya kita bisa meremote control. Nah, di sini saya akan meremote control, artinya kita yang memegang kendali komputer tersebut. Misalnya saya ingin membuka eh, browser Google Chrome. Nah, dia akan terbuka sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dia akan menuju ke Google Chrome. Ini karena komputer klien saya agak jaringannya kurang bagus. Nah, seperti ini tampilannya. Ataupun kita bisa membuka eh, Windows Explorer-nya. Kita bisa melihat apa saja isi dari komputer klien kita tersebut. Misalnya kita ingin melihat memantau tugas dari siswa kita. Nah, misalnya ini pekerjaan siswa kita bisa memantaunya. Ataupun kita bisa melakukan aktivitas di komputer tersebut, misalnya membuat ketikan atau memperbaiki ketikan dari tugas yang telah dilakukan siswa kita. Nah, itu merupakan tugas dari monitoring kontrolnya. Nah, di sini saya akan coba kontrol melakukan demo untuk yang berikutnya. Ya, saya coba mengunci komputer tersebut. Misalnya saya mengunci komputer ini, saya akan mencoba mengunci komputer yang tadi. Misalnya kita ingin mengunci komputer satu, ya, komputer yang satu, maka komputer tersebut tidak bisa digunakan oleh siswa kita ataupun para pengguna yang lain. Eh, Nah, setelah itu kita coba demo yang lain. Untuk membukanya lagi, kita tinggal klik di tombol logo kunci, kemudian kita membuka. Nah, sudah bisa terbuka. Selanjutnya kita akan coba yang berikutnya, langkah selanjutnya kita coba mendemokan bagaimana cara menyalakan ulang komputer. Misalnya kita pilih komputer ini. Kita akan mencoba menyalakan ulang komputer, menyalakan ulang. Kita lihat. Nah, maka komputer tersebut akan otomatis melakukan restart. Nah, kita sambil menunggu karena kita sudah eh, menyalakan ulang kedua komputer ini. Nah, itu merupakan bagaimana saya mendemokan penggunaan aplikasi Veon untuk mengontrol atau memonitoring komputer-komputer klien yang ada di laboratorium komputer. Sekian demo singkat dari penggunaan aplikasi Veon saya. Eh, Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Nah, sebelum saya menutupnya, mungkin referensinya ini saya ambil dari Bapak Dr. Jajang Kusnendar sama dengan referensi-referensi yang lainnya, eh, melihat dari YouTube dan lain sebagainya. Mungkin sekian penyampaian tugas dari manajemen laboratorium komputer.
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.